Nah, oke. Import range. Nah, import range ini dia jangan lupa pakai kutip lagi ya. Nah, ini kan di sininya keterangannya URL spreadsheet. Nah, URL spreadsheet yang kita sebelumnya ini kan ini. Kita masukin terus paste, kutip lagi. Ini terus nah string rentang. Si string rentangnya itu oh string rentangnya itu dia pengennya dari kolom mana ke kolom mana gitu. Nah, tadi kan di sini itu aku dari kolom A2 ya. A2 aku dari sini berarti aku mau nampilin si kolomnya dari A2 sampai J jangan J10 aja kan J10 sampai sini. Nah, nanti dia kalau misalnya muncul range-nya berarti dia dari sini sampai J10 sini. Yang ini J. Coba ya. T A A2 enggak sih? A2. Ya, string rentang A2. Oke, bentar ya. Ah, ini. Ini salah. Enggak ada. Nah, ini izinkan akses, izinkan aja berarti ya. Nah, dia bakal muncul dari yang tadi aku A2. Tapi tadi aku salah di sini. Ini kan di sini harusnya apa namanya titik koma ya langsung. Jadi rentangnya itu langsung gitu. Jadi nggak ada pemisah ini titik komanya. Salah lihat rumus. Oke, jadi A2 A2 sini. Terus dia bakal tampil ini sampai mana? Sampai J10. Ini ada J sampai baris ke 10 gitu. Jadi cuma dikit. Dan itu nanti situasional ya kalau misalnya buat kedepannya make. Ini pasti bakal kepake banget. Import yang begini. Oke, ada yang udah bisa. Ada yang udah bisa import range. Bebas ya mau sampai berapa ini misalnya. Sampai 20 boleh. Yang penting bisa. Lanjut. Nah, tadi udah bisa import. Nah, setelah import itu kan kita udah dapat nih datanya. Nah, sekarang saatnya kita memformat si data tersebut. Nah, ada beberapa format ya, cara-cara memformat. Ada number format. Nah, di sini number format ini digunakan untuk menampilkan angka agar sesuai dengan konteks penggunaannya seperti mata uang, presentasi, tanggal, waktu, atau format khusus lainnya. Jadi yang misalnya number format ini yang awalnya teks kan bisa aja gitu dari data tersebut si angka itu formatnya itu teks, jadi dia nggak bisa diolah. Jadi makanya kita harus ubah dulu ke angka, ke number tuh.
Nah ini kalau yang udah bisa, ini balik lagi ke sini aja ya. Ini aku udah siapin tabel contohnya. Ya buat latihan belajar aja ya. Soalnya aku belum dapat datasetnya. Kita ini dulu. Nah, si number format itu formatnya bisa cari di sini. Nah, ini di sini ada angka. Bisa nanti angkanya tuh ini kan otomatis nih. Ini kan format angka. Biasanya tuh yang sering dipakai tuh angka sama persen. Tapi yang lain juga ada gitu, tergantung situasional aja. Jadi kalau misalnya kalian udah pencet ini udah langsung otomatis dia formatnya keubah. Nggak harus pakai format yang di formulanya gitu. Nah, karena berhubung di sini udah pakai format satuan yang ini. Kalau ini tuh pakai satuan yang rupiah. Nah, ini dia udah langsung otomatis rupiah. Terus ini harusnya udah angka juga. Nah, terus ini bisa dari sini, bisa juga dari sini. Kalau dari sini dia langsung kayak quick format gitu. Format sebagai mata uang. Nah, gitu. Jadi langsung ke format. Cobain aja di sini. Ini di blok langsung ke RP. Nah, udah jadi format mata uang. Kalau ini bisa jadi persen, timnya gitu. Nah, ini desimal, ini kalau ada koma-koma, terus format lain sama kayak tadi, quick format di sini. Terus di mana lagi ya number? Cuman itu doang nih. Ya, cuma itu doang kalau buat number format. Terus lanjut ke teks format. Nah, teks format ini fitur yang untuk memanipulasi dan mengatur tampilan teks. Tampilan teksnya itu kayak gimana? Kalau buat teks itu biasanya pakai fungsi. Oh, di sini kan nggak ada ya, dia cuma ada number. Paling di sini teksnya cuma gini. Jadi biasanya teks format itu dia biasanya pakai concat lah atau pakai biasanya yang left, right, mid tuh atau enggak apalagi trim itu buat motong. Nah, trim itu nanti salah satu buat cleaning data juga nanti di terakhir belajar fungsi-fungsinya. Nah, terakhir ini conditional formatting. Nah, conditional formatting ini adalah fitur yang digunakan untuk memberikan warna atau gaya pada sel berdasarkan kondisi tertentu, sehingga memudahkan pengguna dalam membaca dan menganalisis data. Nah, ini juga berguna ya, sangat berguna. Misalnya aku mau nge-highlight si angka yang lebih dari 5 deh. Jadi ceritanya jumlah terjual masih banyak itu aku highlight. Jadi caranya itu ini format ini kalau di bahasa Inggris kalau nggak salah conditional formatting. Kalau di aku bahasa Indonesia di format isyarat. Nah, di sini rentangnya udah aku blok ya. Jadi rentangnya range-nya itu dari D3 sampai D12. Udah aku blok. Terus aturannya itu aku mau yang kalau misalnya dia masih banyak gitu di lebih dari 5, dia aku tandain merah deh. Nah, berarti lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5, aku kasih ini merah. Nah, jadi udah otomatis yang di atas 5 itu atau yang penjualannya masih di atas 5, dia ininya merah. Jadi kayak lebih mudah dibaca sama lebih mudah di cepet lah ngebacanya. Gak pusing juga karena udah ada warnanya tersendiri tuh. Ya, lanjut conditional formatting. Nah, sekarang masuk ke cleaning data. Cleaning data itu salah satunya kalau misalnya ada data yang duplikat, terus kan data duplikat itu sangat-sangat fatal ya. Jadi caranya itu harus dihapus, di remove gitu.
Ya, jadi si remove duplicate ini berfungsi untuk membersihkan data, meningkatkan akurasi analisis, efisiensi pengolahan, dan keakuratan laporan, menjaga redundansi informasi dan penurunan modelan data gitu, sehingga data lebih rapi dan dapat diandalkan. Tuh. Nah, di sini aku ada contoh, nah ini yang sebelahnya, ini buat duplicate. Contoh, ini tabelnya dia belum ini ya, belum rapi, masih ada duplikatnya. Tapi dulu bentar. Nah, di sini kan ada masih belum rapi ya. Kelihatan nggak ini ada yang duplikat-duplikatnya kayak ini. Terus ini dia sama lagi tuh, sama kan si semuanya. Cuman dia ID-nya beda emang. Karena ID itu kan dia pasti otomatis itu langsung berurutan. Jadi nggak mungkin ada yang duplikat kalau ID. Nah, terus mana lagi yang duplikat? Nah, ini. Tapi kan ini contoh ya, contoh. Tapi kalau misalnya nanti menangani banyak gitu, menangani banyak, nggak cuma 10, nggak cuma 10 row, kan nggak mungkin dilihat satu dihapus satu-satu gini enggak kan. Terus caranya itu adalah ini bisa langsung otomatis kok, tinggal di blok terus masuk ke form data. Nah, sini langsung di data, terus pembersihan data, terus sertifikat. Nah, di sini data memiliki baris header ya. Headernya ini nama usia kayak gitu, biar dia kebaca ya kolom-kolomnya. Terus langsung hapus. Oke. Nah, di sini udah ada notifikasinya 5 baris duplikat ditemukan dan dihapus. Tersisa 5 baris unik. Nah, yang unik itu dia adalah nama-nama yang berhasil berhasil ini ya, stay di sini. Jadi dia nggak duplikat. Oke aja. Nah, di sini nggak ada lagi duplikat. Nah, ternyata yang duplikat itu ada 5 tadi. Tuh. Untuk menghapus duplikat. Ada yang lagi nyoba nggak? Apa udah ada yang berhasil sampai duplikat sini? Terakhir ada data validation ya. Ada yang mau nyoba buat data duplikat? Membersihkan duplikat data? Remove cleaning data cuma gitu doang ya, paling nanti ada beberapa fungsi buat hapus juga, tapi nanti terakhir biar sekalian. Nah, terakhir ada proses terakhir ini data validation. Data validation ini sangat-sangat berguna ya tentunya. Nah, ini aku ada contoh tabelnya lagi. Ini 2 tabel ya sebenarnya. Ini ada 2 tabel. Nah, coba yang ini dulu. Ya, ini dulu coba. Nah, di data validation itu kayak kita bisa ngatur kalau misalnya kita nggak boleh sembarangan input. Jadi harus sesuai validasi ini, misalnya nilai matematika itu rentangnya kan dari nilainya berapa tuh, 10 sampai 100 misalnya, 10 sampai 100. Nah, di luar dari itu dia nggak bisa diinput. Caranya bagaimana? Caranya blok dulu. Ini di blok dulu. Terus masuk ke data sini, terus ada validasi data. Nah, di sini ada banyak aturan ya, sama kayak tadi conditional conditional formatting sama dia. Nah, di sini aku mau bikin nilai matematikanya kalau misalnya kita input di antara 10 aja deh, 10 sampai 100. Nah, kalau misalnya selain itu nggak bisa diinput. Caranya berarti dia pakai antara nah, ini kan udah aku blok ya, berarti di sini juga udah range-nya udah. Nah, nilainya 10 atau enggak 100. Opsi lanjutannya ini boleh pakai, boleh enggak, tapi aku enggak akan pakai. Terus jika data tidak valid, dia akan menolak input. Ya, selesai.
Nah, kan aku mau coba nilainya, itu di 10 ya. Di antara 10 berarti sama dengan 10. Kalau misalnya ada 100, aman ya, nggak merah. Kalau misalnya aku kasih nilai dia 5, oke, ada masalah data yang Anda masukkan dalam R4, melanggar aturan validasi data yang disetel untuk sel ini. Nah, itu ada notifnya ya. Jadi selain 10 dan 10 sampai 100, selain itu dia itu bisa aku input gitu. Jadi aku mau input. Nah, nggak ada notif berarti aman. Itu buat yang nilai. Nah, ini buat yang keterangan. Keterangan itu biasanya lulus atau tidak lulus ya. Misalnya nilai ini lulus nggak tuh. Dia bikin aturan baru. Aturannya bisa pakai drop down. Iya, selain itu nggak ada lagi drop down. Nilai rentang dia biasanya buat yang ada rentangnya gitu, kayak tinggi badan. Tinggi badan kan rentangnya ada rentangnya. Kalau ini kan dia apa namanya, sendiri lah, sendiri. Gak rentang, bisa sih rentangnya, cuman sendiri dulu aja. Jadi biar bisa aja rentang, misalnya rentangnya 80 sampai 100 itu lulus. Terus 870 sampai 80 itu baik gitu, itu bisa. Tapi aku pakainya di sini lulus atau tidak lulusnya nggak pakai rentang. Di sini aku kasih lulus, lulus, tidak lulus. Nah, di sini aku kasih warna yang lulusnya itu warna biru. Biru, terus yang tidaknya warna merah. Opsi lanjutan, ini tampilkan peringatan aja. Gaya tampilan panah. Nah, lulus. Nah, ini bisa drop down itu manual 100 bisa lulus. Oh, ini belum di blok. Belum di. Berarti ini kasih dulu. Oke. Nah, ini udah ada drop downnya. Lulus, misalnya ini tidak lulus. Nah, bisa juga pakai, kalau mau otomatis dipakai array formula, jadi otomatis tahu lah ya, kalau Excel juga bisa kayak gini, dia otomatis kalau misalnya menentukan lulus apa tidak lulusnya gitu. Nah, si formulanya sendiri itu adalah if array, pakai array formula jika ekspresi logika. Nah, ini dari sini R3 di blok dulu ya, di blok sampai R5 aja. Bisa kalau misalnya mau semuanya di blok itu sampai R aja, jadi dia semuanya ke blok. Tapi karena ini bawahnya aku ada data lagi, jadi sampai R3 aja. R3 terus jadi koma, nilai jika true. Nah, nilai jika true itu pasti lulus. Kalau gitu. Lulus, terus jadi koma lagi, nilai jika false tidak lulus. Lulus. Nah, oke, lulus. Ininya rentangnya kurang logikanya R3, R5 lebih dari 70 aja ya. Kalau lulus ya, lebih dari 70. Nah, misalnya dia lebih dari 70 lulus, kalau misalnya di bawah itu tidak. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin lagi ini sampai ke bawah gitu ya, nilai-nilainya, terus ada nama-namanya juga, bisa dibuat keterangan, bisa dibuat array formula juga, biar dia otomatis langsung bawah gitu. Terus ini ada yang kedua sekarang. Di mana? Sini aja deh. Ada yang udah bisa belum yang ini, yang buat nilai matematika? Ada yang nyoba nggak? Sebelum aku lanjut ke yang kedua.
Ya, aku lanjut yang kedua. Ini beda ceritanya beda tabel aja ya di sini. Beda konteks juga. Nah, udah di sini. Nah, ini di sini ada ID, nama, email, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, di sini kan kelihatan banget ya, karena cuma sedikit juga. Jadi kelihatan kalau misalnya si isi-isi datanya itu nggak rapi. Kayak ini ada anomali nih, anomali 123, ada anomali invalid, anomali 12345. Ya, pokoknya ada anomali-anomali lah. Nah, ini kalau kalau kayak gini masih bisa kelihatan, tapi kan kalau misalnya datanya sampai beratus-ratus, beribu-ribu, ya mungkin nggak kelihatan. Ini aku contoh aja ya, contohnya kalau misalnya ID juga bisa di input sendiri, ID bisa di input sendiri. Kalau misalnya nggak mau otomatis, dia cara validationnya selesai. Ya biasanya ID itu dia lebih besar dari satu. Ya lebih besar dari satu dan seterusnya, dan nggak boleh duplikat juga. Ini aku buat ID kan salah. Ya di blok dulu. Aku buat validasinya kalau ID itu nggak harus lebih besar dari satu. Oke, lanjutan jika tidak ada tolak input. Oh, dia error di situ berarti 01. Kalau misalnya dia 0, dia nggak error, berarti oke 0 aja. Besar dari satu berarti satunya ikut ada ya. Nah di sini maka dari itu kita bisa input si data ini. Jadi dia data itu dia ke 0, dia error ya. Nah error. Nah tapi selain 0 dan minus dia bisa dimasukin. Jadi data bisa diinput juga, bisa otomatis juga. Buat nama, ini kita benerin dulu namanya karena ada kelihatan di sini namanya. Harusnya di sini ada peringatan di sini ya. Cuman karena dia belum aku validasi sih kolomnya, jadi dia nggak ada tanda-tanda merahnya. Nah caranya ini kalau yang merah ini dia pakai di sini nggak ada. Kalau misalnya di sini nggak ada berarti kita harus membuat formulanya sendiri. Nah, cara membuat formulanya biar dia mencari si anomali, misalnya angka ya, angka itu biasanya paling banyak tipe, berarti pakai is. Ini aku buat ini apa ya, ini sendiri buat mencari ada error apa enggak. Kalau misalnya mau mencari ada error berarti pakai is error. Jadi jika error dan si ininya is enggak, search. Di sini searchnya paling banyak, karena paling banyak angka berarti ditulisnya bisa cari di dalam data tersebut yang terdapat angka 3, terus dari kolom berapa ini W3 itu 2 3. Jadi is error. Nah cari error, tampilkan error. Ketika di search itu ada angka, maka tampilkan error, gitulah intinya. Nah jika data tidak valid, tampilkan aja, jangan tolak input. Soalnya kalau misalnya kan kita nggak input nih, misalnya nanti kita udah dikasih datanya gitu, biar kita tahu aja kalau misalnya tampilkan peringatan ada merah-merahnya kayak begini. Nah ini kan ada merah-merahnya, kita bisa hover ke sini. Nah ini apa nih, tidak valid tuh katanya, konten ini melanggar aturan validasi, karena tadi aku baru bikin si
validasinya. Maka dari itu kita bisa ganti namanya untuk ketahuan Taylor Swift aja. Maka dia masih merah. Nah, udah nggak merah kan? Berarti udah aman data-datanya, gitu intinya. Lanjut ke email. Ini email sejauh ini aman lah ya, cuman di sini kelihatan lah, di sini ada nomor 5, dia nggak ada .com-nya ya. Harusnya dia error. Kalau email ini gampang, ada langsung validasinya. So ini teks berupa email yang valid. Ini opsi lanjutannya nggak usah, ini jika data tampilkan peringatan aja, biar tahu mana yang merah. Nah ini dia merah lagi nih yang paling bawah. Tidak valid, misalkan harus berupa alamat email yang valid. Ini invalid email, berarti ini mungkin namanya tidak valid. Sekalian benerin tadi kan namanya juga salah, email dot. Oke, udah nggak ada merah-merah. Nah ini sekarang nomor telepon. Nomor telepon di sini sejauh ini aman ya. Tapi ini apa ini? Ada anomali ini, nggak bisa ini. Kayak dari itu kita bisa buat validasi lagi. Kalau ini buat nyari nomor angka itu pakai nggak ada, berarti pakai ini formula. Kita cari yang bukan depannya 81 aja, 81, maka dia tampilkan error. Ya berarti yang tidak, oh berarti not. Yang tidak kan, yang tidak 81 berarti search. Yang tidak 81 ya berarti tampilkan error dulu, tampilkan error 81 ini bisa diganti ya, misalnya nanti ada 62 bisa 62. Dan not is error, tampilkan error pas search 81, search 81 itu berarti dia cari yang 81, cari yang depannya 81, dimulai dari 1 Y3 Y3 1 2 3. Oke, search. Oke. Not, nah udah not is error search. Berarti dari sini ya bacanya, cari yang 81 dari kolom Y3. Kalau misalnya tidak, tampilkan error. 81 Y3 masih error semua. Terusnya dia yang error ini doang ya. Ini not is error set 81 Y3 nih, kolom Y3 bisa nggak? Ini 81 benar. Ini yang salah, dia tidak terdapat adanya 81, jadi langsung 1 2 3 4 5, maka dia tidak valid. Nah kita benerin aja jadi 81. Harusnya kalau misalnya dia nggak 81 lagi, dia bakal ada peringatan lagi 6. Dah gitu aja. Oke, sekarang ini tanggal lahir. Ada yang tahu nggak ini tanggal lahir apakah dia error apa tidak? Pindahin deh, nggak enak ini. Adakah kejanggalan di tanggal lahir? Ada yang mau nyoba nggak tanggal lahir? Tanggal lahir itu ada langsung kalau nggak salah tanggal lahir, date. Ada yang mau juga tidak? Apakah ada yang mencoba?
mencari kesalahan di tanggal lahir. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang bisa? Ini aman-aman aja sih. 1990, 1985, 2003, 1995. Ini ada yang error ya? Coba. Ini blok. Aturan lagi. Ini udah ada langsung harusnya. Lihat tanggal ya, tanggal. Ini kan bagian teks, ini tanggal, ini buat number biasanya, ini buat yang lain-lain tanggal, ada tanggal yang valid. Oh iya kan mau ngecek ya tanggal tidak diantara, berarti ini pakai adalah tanggal yang valid. Jadi buat ngecek aja kalau misalnya nggak ada berarti dia valid semua. Tampilkan peringatan. Nah itu ada ini yang error tidak valid. Ini udah benar, ini apa? To over. Masukkan yang harus berupa tanggal valid. Nah kira-kira kenapa tuh tanggalnya tidak valid? Kenapa, ada yang mau jawab nggak? Kenapa ini dia tidak valid 2022 bulan 2 tanggal 30? Nggak kebaca sama Google-nya. Nggak kebaca sama ininya. Katanya dia nggak valid. Kenapa? Ada yang mau menjawab? Coba aku ganti sih. Ganti manual aja nih. Bulan 2 kan, bulan 2 ganti sama 29. Masih? Bulan 2 tuh sampai tanggal berapa sih? 28. Nah ya, Februari ya. Februari kan nggak ada tanggal 30, 31, 29 juga kadang-kadang. Jadi mungkin maksimal 28. Baru bener deh. Tuh, tidak ada yang valid. Nah, beres di data validation. Beres. Ada yang ngikutin, ada yang udah nyoba. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sebelum aku mau coba ini, kita ngulik-ngulik fungsi yang ada di Excel ya. Nah, fungsi di Excel, di Google Sheet ini sama kurang lebih di Excel. Gunanya apa? Gunanya buat kalau misalnya bikin apa ya? Nanti kan kita ujung-ujungnya bikin grafik. Di sini juga pasti ada bikin grafiknya. Nah, cara manualnya itu menggunakan Excel. Gitu. Jadi mau nggak mau belajar Excel, tapi gampang sih Excelnya, cuma belajar fungsi agregatnya, sumnya, array gitu doang buat bisa nampilin sama buat kita ngolasi angka-angkanya. Baru bisa kita tunjukkan dan udah jadi deh nanti si grafik yang kita mau bisa langsung di ini kan di import juga. Hanya kita belajar Excel. Ya lanjut ke materinya aja ya. Jam sekarang jam 2. Ada yang mau tanya dulu tidak? Oh, bentar, aku baca dulu komen-komennya ya. Februarinya, oh iya, 30 Februari, Februari masih 29 Februari aneh. Kalau mau bikin tanggal lahir sebelum 2004 gimana? Nah, kalau mau bikin tanggal lahir sebelum 2004, bikin tanggal lahir sebelum 2004. Si tanggal lahirnya ini sebelum 2004. Untuk
Untuk tanggal kita harus perbaikin manual teh. Tanggal perbaikin manual. Ya gimana ya? Coba coba aku cek dulu ininya. Bisa nggak dia otomatis ya? Tanggal tepat pada atau sebelum. Itu yang maksudnya 2004 gimana? Misalnya kita input sebelum 2004 itu. Bisa-bisa aja. Asal dia valid tanggal berupa ini kan uh, JJJJ, ini MM, ini DD. Formatnya gitu kan, kalau ada tanggal tepat, tanggal di antara, tanggal adalah apa? Tanggal adalah hari ini buat validasi tanggal hari ini, besok kan, minggu yang lalu, tanggal tepat atau sebelum. Nah ini, oh misalnya 2000, sebelum 2004, terus kalau misalnya setelah 2004 dia error ya, dia tidak tidak valid gitu. Pakai yang tanggal tepat atau pada atau sebelum sebelum. Tapi di sini nggak bisa. Oh masukkan tanggal nggak bukan ini. Tanggal tepat tepat sebelum hari besok minggu lalu. Tanggal tepatnya 2004 sebelum 2004. Berarti dia di luar di luar 2004. Tanggal setelah, tanggal tepat atau pada tanggal di antara. Kok pakai tanggal di antara? Dia bisa masukin misalnya 2000 sampai 2022. Masukan harus berada antara 2004 dan 2022. Di lain itu dia tidak valid. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi kalau di atas 2004 nggak bisa input gitu teh, bisa nggak? Bisa sih, bisa harusnya bentar. Yang lain untuk anomali angka di nama itu rumusnya memang 3 atau semisal angka anomalinya itu katanya. Apakah tetap kedeteksi? Bisa aja, tinggal kalau yang 456 itu berarti kita tambahin nanti si stringnya. Mana ya string? String ini. Nah ini kan aku cuma ngasih string apa namanya cek errornya cuma 123 karena yang tadi errornya cuma 123. Kalau misalnya ada error yang berkelanjutan kayak 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Biasanya kan ada salah tipe gitu di angka. Tinggal tambahin stringnya. Nanti apa sih? Kalau kita kedeteksi nanti kedeteksi gitu. Jadi sesuaiin aja kan ini kita mau nyari errornya di mana. Kalau misalnya di sini ada yang apa namanya yang salah gitu, yang salahnya itu ini 3456 dia tetap deteksi. Wait, yang tang nopal gimana? Kalau di atas 2004 gak bisa? Bisa sih di atas 2004 ya. Wait, ini 2004. Ini kan yang tadi tuh ini ya data nggak valid. Coba deh misal 2004 hmm, tanggal 3 gitu. Terus bisa sih input mah 2004 kan?
Aku tadi soalnya nyontohinnya ini tanggalnya valid apa enggak. Yang tadi itu kan aku 2022. Ini kenapa ini? Masukkan berada atau pada setelah. Hmm, kalau pakai fungsi yang adalah tanggal valid bisa. Tanggal adalah, kalau tanggal adalah berarti dia harus spesifik ya. Tanggal adalah misalnya 2000 hari ini, kalau hari ini besok harus spesifik. Bentar, kayak kita cek sekarang secara langsung di tahun dituju. Tergantung gimana ya? Kan jadi si fungsi ini tuh aku cuma buat tadi ngecek si tanggal valid kalau misalnya apa sih? Untuk tanggal kita harus bikin manual. Manual manual bisa, kalau otomatis otomatis kayaknya enggak sih, kayaknya belum. Oh, otomatis mah di emang di JIS itu belum bisa. Jadi dia cuma nampilin si valid apa enggaknya. Nanti tuh kalau misalnya apa ya? Ngebenerin si otomatisnya tuh ada, dia nggak pakai JIS ini, pakai 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 apa ya? Nanti ada. Dia kalau di JIS itu belum belum bisa kayaknya otomatis. Karena di sini opsi validasi data itu cuman memperingatkan kita bahwa oh ada yang nggak valid nih, dan kita membuat aturan itu sendiri gitu. Kita yang buat aturannya sendiri. Ya kalau misalnya kita yang buat aturannya sendiri bisa. Ceh, ada yang belum kejawab nggak? Aku lanjut dulu ya. Sekarang masuk ke function. Lihat aku ambil cairan dulu. Oke, ini ada beberapa fungsi yang sangat berguna ya buat nanti kalau misalnya mau mengolah data. Dan ini juga yang basic, bukan yang basic, yang banyak digunakan. Dan ada beberapa juga fungsi yang sama. Di sini ada fungsi agregat, rounding, pembulatan, manipulasi tanggal, terus ada ini yang isi information ini termasuk yang tadi aku bilang di teks formatting. Nah, teks formatting ini kan tadi dia nggak ada ya fungsinya, maksudnya yang kayak number gitu kan, quick format ada gitu, jadi formatnya nggak usah pakai pagar-pagar. Kalau number ada, kalau kalau yang apa namanya ini tuh teks, kalau yang teks itu dia harus memakai fungsi. Sama ada teks manipulasi juga, manipulasi teks. Nah, sekarang yang agregat dulu. Yang agregat ada average, ada count, max, min. Ada yang nanya lagi nggak? Oh, nggak ada.
di bawah sini aja ya. Ini aku nggak kasih apa, nggak bikin tabelnya. Langsung aja berarti. Langsung sini fungsi agregat dulu ya. Agregat. Fungsi agregat itu kayak kemarin belajar statistika kan. Nah, di statistika itu bisa ada rumus yang cepat di Excel juga. Kalau kemarin ada yang udah nyoba mini tasknya pakai Excel buat nyari apa namanya rata-rata median sama modusnya, bisa pakai Excel. Nah, ini di fungsi agregat juga termasuk. Tadi apa? Average. Average. Di sini bisa ada ininya langsung rekomendasi average nilai rata-rata. Masukin. Oh, belum bikin datanya. Nah, ini. Oh, datanya dari sini aja. Datanya dari jumlah terjual atau enggak stok. Aku ambil dari sini aja. Misalnya average-nya itu rata-rata dari jumlah yang terjual. Nilai 1. Rata-rata dari dari kolom terjual 7,2. Bisa nanti juga dibuletin pakai rounding. Nanti kita buletinnya pakai rounding. Ini agregatnya dulu aja ya. Berarti rata-rata yang terjual itu ada 7. Nah, ini kan udah langsung ya. Tadi aku blok, terus ada apa lagi? Average. Ada count. Oke, ada count di sini. Count itu fungsinya menghitung jumlah sel yang berisi angka. Ntar ada yang nanya nggak ya? Oh, nggak ada. Count itu menghitung jumlah sel yang berisi angka. Nah, kira-kira di sini udah ketahuan lah ya, di sini angkanya ada, jumlah yang berisi angkanya semuanya keisi, berarti 10. Udah ketebak. Cuman kan nanti kita nggak tahu kalau misalnya datanya ada banyak berapa. Walaupun biasanya di Excel ada beberapa. Di sini ditulisin ada berapa row gitu. Tapi kita di sini pakai fungsi count buat menghitung nilai ini. Nilai ini kita hitung sampai batas habis data. Nah, ini kan range-nya emang dari D3 sampai D12. D12. Kalau misalnya mau nyampe bawah banget kita ngitungnya bisa pakai D. Jadi manual, nggak manual, 12. Karena yang dihitung, yang ada angkanya cuma di sini doang. Cuma 10. Cuman 10, bener kan? Kayak udah, berarti yang kan udah next mencari nilai maksimum. Max sama min. Kalau min itu mencari nilai minimum. Di sini max. Kita cari nilai maksimum dari ini. Kita cari di sini max-nya berapa. Telusuri, ketemu max-nya ada di 15. 15 itu ada di ID-nya 10, 15. Jadi nilai maksimum dari tabel ini ada 15. Min sama ya 2. Ya benar 2. Oke, max sama min cuma gitu doang. Tapi itu sangat berguna kalau misalnya nanti udah pusing baca tabel, baca kolom, terus kita harus nyari juga ini mana yang yang penjualannya dikit, penjualannya banyak. Pusing juga kan nyarinya sampai urutan bawah. Kita pakai fungsi yang mix sama min itu bisa. Max sama min itu bisa. Terus produk sama sum produk itu sama apa kalian? Bedanya sum produk itu dia mengalihkan jumlah hasil perkalian elemen-elemen yang sesuai dalam 2 atau tabel array. Kita coba yang produk dulu lagi. Produk itu perkalian sih produk. Produk itu perkalian ya, misalnya jangan banyak-banyak deh, 5 sama 10 aja. 50
perkalian biasa. Sama produk, nah ini sama produk, jumlah produk elemen dalam 2 lari. Nah dia ini pakai referensi ini dua kolom, dua 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 ini lah pokoknya, apa yang namanya referensi. Nah lari pertama itu di misalnya 5 lagi ya, 5 ini aja, 5 kali 10. Ntar lari 2 nanti ditambah sama ini, samain aja ya si barisnya, dia jadi 600. Jadi dia caranya itu dia perkalian dulu, 5 kali 100 kali 50. Jadi dikali dulu baru dikali itu di kan ini sama penjumlahan produk perkalian. Jadi penjumlahan sama perkalian dalam dua array. Sum penjumlahan kalau sum. Kita jumlahin semua aja. Ya, dan langsung ketemu jadi 2. Terus median absolute square root. Median udah, modusnya nggak ada di sini. Aku nggak ini. Coba median dulu ya. Kita nyari nilai tengah dari jumlah yang terjual ini. Median. Saya blok lagi sama kayak average tadi. Mediannya berarti dia 0,5. Harusnya sama ya, sesuai yang dihitung manual. Kayaknya dia lebih akurat. Terus ada apa tadi? Median absolut itu apa? Absolut mengembalikan nilai absolut, nilai positif. Nilai mutlak ya, kayak nilai mutlak. Ya. Nah karena di sini nggak ada negatifnya, jadi kalau misalnya absolut juga dia tetap hasilnya mengembalikan nilai absolut. Ini ABS. Gak ada yang ini, gak ada yang negatif. Ya kalau 7 tetap 7. Coba kalau misalnya min 10. Yes. Oh ini. Ya. Seperti nilai mutlak ya. Sama. Terus ada, oh iya modus. Modus tuh yang nilai paling banyak. Modus. Ini salah satu rumus statistik aja ya. Modus tuh di sininya mode, ya nilai tuh mode sama ya, nilai yang paling sering muncul dalam set data. Nah tapi karena di sini kayaknya perkiraan aku di sini nggak ada deh. Soalnya di sini angkanya beda semua. Sedangkan modus itu misalnya ada beberapa angka dalam data, misalnya di sini 5, di sini 5, sini 5, sini 5. Maka modusnya adalah 5. Tapi di sini kayaknya nggak ada deh. Kenapa? Mode tidak dapat memberikan hasil, itu tidak ada nilai yang terjadi lebih dari sekali. Nah, maka dari itu modus nanti itu kepakainya jika datanya yang udah banyak, yang udah beribu-ribu, terus kita mau mencari berapa banyak yang harus kita ketahui dari data tersebut. Memakai modus bisa. Terakhir, SQRT, square root, menghitung akar kuadrat dari sebuah angka kuadrat ini ya, yang kayak 4 pangkat 2, gitu-gitu. Cobain, square root. Square rootnya harus di ini dulu ya. Misalnya 49. Nah, iya benar. 7 kali 7, 49. Sama kayak 48.
gitu. Kalau misalnya selain yang genap juga, maksudnya selain yang bisa dipangkatin genap harusnya bisa. Misalnya kayak 12 kita square root, ya masih bisa. Ya begitu nilai pangkat. Berarti kalau misalnya kita mau mencari angka pangkat kuadrat dari sebuah bilangan, pakai ini. Gitu. Nah, ini agregat udah, sekarang pembulatan. Ini masih number format ya. Fungsi buat number format. Di pembulatan itu ada round, round up, round down, in, ceiling. Ini rata-rata hampir sama semua sih ininya. Kayak round membulatkan angka ke jumlah desimal tertentu, round up pembulatan ke atas, round down ke bawah. Kalau ini yang lebih rendah berarti dia sama kayak round down. Nah, ceiling sama floor ini beda sama round up, round down. Kalau ceiling sama floor ini dia pakai kelipatan. Jadi contohin, M round membulatkan angka ke kelipatan tertentu atas atau bawah terdekat. Sama kayak, enggak sih, enggak ada yang sama. Kalau ini kan bisa ya. Sama kayak in. Enggak, lebih rendah. Kalau ini atas bawah terdekat berarti sama kayak round. Defaultnya round. Round dia pembulatan biasa. Kalau misalnya dia lebih dari 5, dia bakal bulatin ke atas. Kalau di bawah berarti dia bulatinnya ke bawah. Sama kayaknya. Oh, tapi kelipatan. Oh iya, kelipatan. Kalau mode, sisa pembagian, terang memotong angka desimal. Oh, terang ini kayak memotong angka desimal tanpa membulatkan angka. Ya, cobain satu ya. Round. Pindah. Ini aku tandain aja. Mana average? Oh iya, average itu kalau nggak salah average harusnya bisa sih. Average kan rumusnya itu total dibagi sama si count ini. Cobain. Average berarti misalnya kita udah dapet sih, jadi kita nggak perlu pakai fungsi average. Mana sum bagi count. Count ini kan jumlah dari si datangnya, 1, 2, 3, sampai 10. Ya, jumlahan dibagi n. N-nya ada 10. Itu cuma 2, benar. Cuman gitu doang. Lanjut ke rounding. Tadi ada round up, round down. Kita yang round dulu. Kita tes. Berapa? Ntar ada yang nanya nggak ya? Ada yang nanya? Nggak ada. Round pembulatan 44,86. Oke, sekarang kita bulatin. Harusnya ini menurut aku ya dia 45. Round itu bener nggak ya? Pembulatan kayak biasanya. Coba 40,4. Iya, betul. Round ini dia defaultnya rounding ya, defaultnya pembulatan. Terus round up ini harusnya kalau misalnya kita tulis 44,34 ya. Ini kan di bawah 50 ya. Di bawah 50. Misalnya round up dia kan pembulatannya ke atas semua. Round up ini. Nah, round up ini 5. Jadi dia pembulatannya semua yang koma-komanya, mau itu di atas 5, di atas 3. Jadi kalau round up pembulatannya tetap ke atas. Sebaliknya round down pun begitu. Round down 44, sama ini aja nih 34. Round down 44, pembulatan ke bawah. Gitu. Terus ada ada in pembulatan rendah. In dulu ya, nanti baru selling sama floor.
ini misalnya berapa ya? Nah, di sini ini itu si di rekomendasinya membuat angka ke bawah hingga bulat rendah. Tapi ini bukan kelipatan ya. Coba 72. Ah, berarti dia sama kayak random. Dia bulatinnya ke bawah kalau integer. Bedanya apa ya? Mendekati 0. Ini harusnya ada bedanya. Kalau biasanya fungsi Excel itu ada yang bedanya. Walaupun hasilnya tetap sama, tapi ada beberapa fungsi yang lebih spesifik lagi. Gitu. Terus ada sailing sama for. Nah, ini kan kelipatan ya. Sailing sama for itu. Sailing for. Berapa ya? Sailing. Oke. Sailing itu berarti ingat aja atap ya, atas. Floor itu lantai, bawah berarti dia roundingnya ke bawah. Sailing kayak nilainya kita ambil yang ini. Kelipatannya kalau 1 berarti dia kelipatannya karena dia naik ke atas ya, berarti dia harusnya 63. Kalau misalnya kita ubah nih kelipatannya jadi 5. 65. Kenapa 65? Mengapa 65? Ini aku coba yang 62. Jangan yang beda aja, 56,97 dengan for. Ini samain deh 5. Nah, ini 65. Ini sama ya kelipatannya, kelipatan 5. Ini juga kelipatannya, kelipatan 5. Oke, kenapa? Ini 62, 65, ini 56, 55. Ini kan oke, ini kan 62 ke atas itu berarti kalau misalnya coba ganti. Oke, 45. Berarti dia mendekatinya ke kelipatannya yang 45 ya. Kan kelipatan 5 tuh ada 5, 10, 15, 25 kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ke 35 dia nggak mendekati kan. 35 itu pasti di floor kelipatannya. Coba samain. 40. Oh iya, 40 juga masih kelipatan 5. 5 kali 8, 40. Nah, yang ini 5 lipatan 5 dari yang 9 ya. Tapi dia ke atas. Ini sama ya, angkanya sama, dia komanya ada di atas 5, tapi karena ininya sailing ke atas, berarti dia ngambilnya dari kelipatan yang tertinggi di atas 40 kan masih ada 45, 40, 45, berarti ngambilnya 45. Kalau yang ini karena dia masih ada 40-nya, mau dibulatin lagi ke bawah tapi masih ada kelipatan 5-nya, jadi dia pembulatannya ke 40. Begitu. Ini menurut aku sailing sama floor ini berguna sih, misalnya buat kelipatan. Jadi biar menyamakan gitu, menyamakan semua datanya. Berguna ya sailing sama floor. Terus ada M round, mode sama trunk. Kita coba M round. M round. Di sini M round itu membulatkan angka ke kelipatan bilangan-bilangan terdekat. Nah, berarti ini sama. Dia pakai kelipatan. Coba pakai 5 lagi. 35 yang paling terdekat. Coba kalau misalnya ini di bawah 43 sama aja ke 0 sama. Berarti dia pembulatannya lebih ke terdekatnya paling 33, enggak 30 ya. Dia pembulatannya ke 35 kalau M round. Tapi di sininya ke atas atau bawah terdekat. Terdekat.
Oke. Oke, terakhir mod sama Trump. Langsung aja. Mod. Oh enggak, mod itu kan pembagian ya. Berarti aku bikin ini dulu. Dua nilai dulu. Misalnya berapa ya? Yang nggak bisa dibagi. Mod itu kan dia sisa ya. Sisa berarti dia tidak sama dengan 0. Ya, dia tidak sama dengan 0. Berarti 10 dibagi 3. Nah, terus kita mod di sini, mod ini nilai 1 tuh pembilang. Oh ya, pembilang penyebutnya ini di 1. Berarti 10 mod 3 adalah 1, sisanya 1. Bisa lah ya mod. Kayak kalkulator biasa aja, mod terang itu tadi apa? Terang motong angka desimal tanpa membulatkan angka, motong angka desimal. Ini kan desimal, ini semuanya desimal. 72. Coba aku samain sama yang ini, terus aku pakai terang. Apa ya? Terang ini, aduh nggak kelihatan. Memotong angka, ini nilainya, tempatnya. Oh, misalnya dia desimalnya 3 digit. Coba 3 digit. 2. Iya. Dia memotong yang memotong si koma desimalnya. Terang. Memotong digit langsung ini. Di belakang koma tapi di belakang koma. Ya gampang lah. Terus udah deh rounding gitu. Bisa manipulasi data. Dia mau tanya dulu nggak? Ini udah number formatnya udah beres. Tinggal teks format. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyain tentang fungsi-fungsi untuk number format? Oke, lanjut lagi ya, data manipulasi. Ini berguna menurut aku. Coba ya, ada apa aja sih? Ada today, no, date, year, month, day. Oke, coba yang today dulu. Di sini aja ya. Di sini apa tadi? Date. Kalau ini langsung aja karena dia cuma menampilkan si tanggal-tanggal doang. Kalau today ini tanggal saat ini sebagai nilai tanggal. Ini tanggalnya sesuai real time. Kalau misalnya now dia ada waktunya, ada jamnya. Nah, ini ada jamnya kan? Ini ada jamnya. Terus today date menggabungkan. Oh, ini buat memformat sesuai yang kita mau, kayak tahun, bulan, dan hari menjadi tanggal. Kalau misalnya cuma hari bulan aja bisa. Terusnya buat kasih tahun, terus bulannya misalnya 12, ininya jadi 03 harinya, dia langsung jadi berubah si formatnya jadi tanggal. Ini bukan string ya, maksudnya udah jadi tanggal gitu, jadi udah bisa ada ininya, biasanya udah masuk ke kalender. Kalau string nggak ada. Oke, lanjut. Today terus year Monday. Year Monday itu cuman ini doang sih, kayak gini doang. Year Monday mah misalnya 2002. Misalnya year, tahunnya, tanggal. Nah, ini kan tahun. Coba bikin tanggalnya dulu. Ini year. Oh, year ini kan year itu apa? Mengambil tahun dari sebuah tanggal. Oh, dari tanggal ini kali.
Jadi tanggal ini salah. Dari tanggal ini. Oh iya. Berarti kalau Man ngambil data yang ini dia keambil tuh. Jadi here ini D itu berarti yang keambil sih harinya 30. Salah, bukan 30. Day 3. Ya, cuma gitu doang sih, year, month sama day. Cuman mengambil, misalnya nanti ada di sini kan biasanya ada tanggal gini nih, tanggal gini kita mau ngambil semuanya, misalnya di kolom sini kita ambil semua tahunnya, tanggalnya sama seharinya, biar dipisah-pisah gitu pakai ini. Masukin rumusnya ke sini, terus nanti tinggal diklik ke bawah, udah ambil semua, begitu fungsinya. Terus ada yang nanya? Enggak ada. Lanjut ke is information. Is information ada is blank, is number, is text. Ini berupa apa ya? True or false ya. Ada is blank, is number, is text. Coba yang satu ya. Is blank. Oh enggak, aku harus buat dulu ininya deh. Harus dulu buat ininya. Buat ngeceknya true or false-nya. Di sini kan is blank mengembalikan true jika sel kosong. Berarti di sini misalnya aku kasih jadi aku hapus ini jangan ambil dari sini aja. Nah, aku ambil data dari sini aja. Contohnya nah ini kan ini aku kasih dulu semua misalnya si angka ya, misalnya ini angka semua. Nah terus sekarang kita mau ngecek is blank itu kan apakah dia kosong apa tidak si kolom ininya. Kalau misalnya di sini kosong ya udah ketahuan sih harusnya is blank dia sama dengan false. Kalau misalnya kita ambilnya yang kolom yang sebelahnya true. Nah ini isblank menurut aku juga berguna ya buat nyari-nyari mana aja data yang kosong gitu. Nanti misalnya kita bikin kolom isblank di sini, terus nanti kita telusuri ke bawah dan dia ada ketahuan true. Terus apalagi nanti ditambahin buat conditional formatting, dikasih warna-warna kayak gitu. Nah itu udah langsung ketahuan dimana yang kosongnya. Jadi biar tidak mempengaruhi ke data selanjutnya gitu kalau misalnya ada yang kosong. Dan kalau ada yang mau dibenerin juga bisa langsung. Kalau is number ini aku belum tahu kegunaannya bakal true ya karena dia 100 di sini ada angka dia true. Kalau misalnya dia string nggak akan kebaca is number, dia bakal false. Kalau string jadi dia cuma ngebaca si numbernya doang. Oh mungkin kegunaannya buat ini biasanya kan di sini tuh yang kayak gini tuh semuanya belum tentu berupa formatnya angka. Nah cara ngeceknya pakai is number ini. Nah ketika kalau misalnya si is numbernya false tapi dianya ini berupa angka dan kita mau olah itu si angkanya buat ke depannya bisa diubah yang false-nya aja misalnya di tabel sebelah. Oh berarti ini dia berupa string makanya kita harus format ulang kembali. Misalnya ada yang salah kah dari formatnya, ada yang belum diubah ke angka gitu. Dia masih string berarti.
dibacanya. Kalau is text sebaliknya, dia bakal ngebaca yang angka itu jadi false. Salah, is text jadi false. Kalau string kalau string dia baca true. Nah, itu is logical ketika ada suatu formula atau kayak ya kayak ada rumus. Misalnya bikin rumus 10 itu lebih besar daripada 5. Bentar, ini kan maksudnya ini rumusnya, ada rumusnya gitu. Terus aku bikin is logical. Oke, rumus ini true. Dia benar gitu, ada rumusnya gitu di sini. Karena kan nanti itu misalnya kita bikin kolom. Nah, si kolomnya itu ada perkalian antara jumlah terjual misalnya sama harga satuan. Nah, jumlah terjual berapa, harga satuannya berapa. Di sini kita bikin kolom untuk perkaliannya atau bisa perkalian sih biasanya buat total penjualan. Total penjualannya jumlah terjual sama harga satuannya kan. Nah, biasanya di sini kan nggak ketahuan ya, nggak ketahuan apakah ada formula di sini atau ada rumus di sini. Nah, yang ketahuan itu nanti kalau mau ngecek di kolom mana aja gitu, misalnya di total penjualan doang atau nanti ada di kolom-kolom lain buat ngecek ada logikalnya apa enggak. Nah, kalau is error yang kayak tadi is error, nyari yang error. Cuman kalau di sini misalnya errornya kayak gimana ya? Kita buat dulu error. Biasanya kalau error itu apa? 1/0 tuh nggak bisa ya. Error dia. Nah, error. Terus is error ini true. Kalau enggak ya enggak, false. Dia cuma ngebaca si errornya doang. Isna ini isna itu is not available, is not available. Kalau is not available tuh misalnya si ininya salah. Ini aku mau bikinmu tapi tipe. Bukan is not available, bukan berarti fungsi tapi dia aku nggak isi fungsinya. Nah, ini kan not available. Apa gitu yang mau dimasukin fungsinya, jadi enggak ada. Dia bakal ngebaca si isnanya true. Is non text ini sama kayak is text. Coba aku mau ngebaca pakai is non text si angka yang 100 ini. Dia true. Non text. Oh iya, non text. Bener-bener berarti 100 ini dia adalah angka gitu. Kalau misalnya is non textnya D2 ya yang di saya false. Karena dia non text gitu. Is non text text. Apakah suatu nilai adalah bukan teks? Ini kan ini teks. Oh, ini teks. Terus benernya sih false. Kenapa false? Kalau ini dia benar, karena dia ini bukan teks. Di sini false. Mengembalikan true jika isi sel bukan teks. True. Termasuk kosong. Kalau kosong jadi dia bisa. Coba ya. Kosong. Iya, is non text karena dia kosong, dia true. Oke, berarti terakhir is even sama is odd. Even itu kan genap, odd itu ganjil. Jadi dia meriksa. Nah, ini juga berguna, ini dua fungsi ini, is even sama odd. Genap sama ganjil. Jika nanti ada sesuatu yang harus diharuskan mencari nilai ganjil atau genap. Ini berguna suatu saat nanti. Is even ini true. Ya, genap. Odd kan ganjil ya, berarti is odd. Berarti kalau is odd dia harusnya false. Yang ini sudah false. Dan sebaliknya. Ya.
Oke, beres. Is R. Oh, ada is R. Semua error kecuali is R. Is R itu dia sama fungsi kayak is error. Semua kecuali not available. Dia bisa deteksi juga semua kecuali not available. Jadi kalau not available itu biasanya fungsi yang dalamnya benar-benar nggak ada gitu. Kalau misalnya error value atau error name doang itu ada kesalahan tipe di logiknya atau di angkanya. Kalau misalnya not available benar-benar nggak ada isinya gitu. Jadi si iser ini bisa mendeteksi cuman si error atau error value kayak gitu-gitu. Kalau yang mendeteksi not available dia nggak bisa. Lanjut text manipulation. Berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Oh, dikit lagi. Oke, left, right, mid, upper. Oke, satu-satu dulu ya. Left, right, mid. Langsung aja. Sini. Ini buat left. Misalnya aku mau ambil nama ini. Ambil nama ini. Kalau aku ambil nama Budi. Terus aku mau live itu lebih ke motong sih substring awal itu bukan live. Nah biasanya kalau text manipulation ini bisa di-combine sama formula-formula yang lain. Jadi misalnya cuma mau ngambil si salah satu B sama S-nya doang itu bisa. Contohnya ini kan live ya live. Itu berarti kita ngambil B yang kirinya doang yang cuma satu. Jumlah karakternya juga bisa diambil, misalnya 2 jadi bu gitu dari kanan dari kiri tapi kalau left ngambilnya. Nah kalau dari right itu dia ngambil dari kanan misalnya stringnya kita ambil stringnya Budi lagi, ambil 2 lagi di bener kan ya. Sekarang mid itu ambil lagi Budi, mau ngambil yang di tengah. Kalau mid kan tengah ya mid. Berarti stringnya pakai ini. Mulai di baris berapa ya? Di 2 jadi 2. Panjangnya misalnya 2 lagi. Nah, kita ngambil tengahnya U sama D doang. Jadi dibacanya kita ambil mulai dari U, huruf kedua U, panjangnya 2. Dari U ke panjang keduanya itu cuma U sama D ya, dua huruf tuh. Jadi dia ngambil cuma U sama D. Itu buat left, right, sama mid. Upper, lower, proper. Nah ini biasanya juga yang paling banyak dipakai proper. Oke langsung aja ini Budi. Oh tapi upper tuh enggak deh. Upper tuh kalau ininya ini lower ininya udah benar. Proper tuh kalau dia berantakan. Nah coba ini upper dulu ya. Upper Budi. Nah dia jadi capital semua ya. Terus kalau ini lower dia harusnya semuanya kecil. Kalau proper dia akan memproper sih katanya menjadi benar. Ini kan berantakan ya. Nah, ini benar gitu. Ini menurut aku paling berguna sih 3 ini. Ada substitute sama replace. Dua-duanya hampir mirip, mengganti semua sebagian teks. Substitute menggantikan teks dengan berarti misalnya aku ambil si Budi ini lagi rentangnya 2. Salah menggantinya dengan apa gitu maksudnya. Menggantinya dengan apa ya?
A. Apa kebalik? Aku takut kebalik. Ngambilnya dari, oh, substitute. Oh wait, ketik dulu. Dia mengganti si ininya. Ini kan Budi dia 19. U-nya diganti sama A. Lihat ulang-ulang. Teks untuk ditelusuri ini. Coba ganti U-nya menjadi ganti dengan A. Oh bisa, jadi kenapa nggak bisa ya? Salah rumus kah? Kayak begini gitu ya. Ini diganti, substitute itu diganti. Ya, aku nggak pernah pakai sih ini, tapi nggak apa. Replace mengganti teks berarti kan posisi replace sama. Kalau nggak salah replace coba Budi replace menggantikan bagian string. Teksnya ini posisinya di 2, panjangnya 2 aja. Atau enggak teksnya di posisi 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa nggak 5? Panjangnya MAN 3. Teks barunya pakai string seperti ini. Budiman. Gitu. Dibuat replace. Kalau substitute, kalau substitute kan cuman mengganti. Kalau misalnya replace, dia bisa menambahkan sama menambahkan replace atau mengganti sama. Misalnya aku mau nambahin si man-nya itu di U-nya gitu. Berarti dia panjangnya 2 kan. Di U-nya kan ada 2. Terus man itu ada 3 karakter MAN. Terus udah deh. Dia bakal kesimpannya di setelah U. Nggak tahu tuh jadi apa. Nah, udah langsung terakhir. Len concat find search. Ya, ada yang nanya nggak? Nggak ada. Terakhir len concat. Ini len itu panjang string ya, ini mah gampang. Misalnya aku ambil ini, panjang stringnya berapa? Udah ketebak lah, 4. Nah gitu. Len itu panjang string. Kalau concat itu dia menambahkan Budi. Ini nggak ada yang pisah lagi. Coba, aku mau di bawah sini aja deh. Ini aku mau nambah Budi, terus ini Santoso. Nah ini ceritanya dia beda tabel. Tapi kalau misalnya, nggak bisa. Misalnya nanti ada tabel nama depan, ini nama depannya misalnya. Aduh jelek lagi. Maaf ya nggak teratur ya, maaf ya. Nanti aku rapihin kok. Nama depan, nama belakang. Nah ini ceritanya tuh beda karena nanti biasanya di database itu nama depan sama nama belakang terpisah. Ya kadang ada yang isi nama depannya aja, nama belakangnya nggak diisi gitu. Nah ini coba ini terpisah ya, Budi Santoso. Kita concat ini sama concat. Nah, jadi memisah. Ini aku nggak tahu gimana caranya ini. Ya pokoknya dia menyatukan ya gitu. Terus bisa pakai string. Terus concat ada find sama search. Find sama search itu bedanya cuman dia case sensitif sama tidaknya doang ya. Langsung aja kita eksekusi find nggak, langsung aja deh. Find, telusuri si Budi ini teks untuk ditelusuri. Misalnya aku mau nyari angka I
mulai di mana ya? Itu bisa langsung nggak? Oh, bisa. Mulai di ini apa 4 atau harus straight? Bentar. Oke. Oh, kebalik. Fine, kebalik. Berarti apa yang mau kita telusuri eh baru sih kolomnya yang ditelusuri yang mana begitu. Mau menelusuri I misalnya I, terus yang ditelusuri ini si Budi. Salah, salah, salah. Maaf ya. Fine. Telusuri, telusuri ih, I, kayak terus ini Budi. Nah, jadi nanti outputnya itu berupa si angka ya. Jadi I itu ada di huruf keberapa. Ini kan BUDI 4. Oke, gitu doang. Kalau search sama aja, tapi kalau search itu dia nggak case sensitif ya. Nah ya, jadi kalau misalnya aku mau nyari, maaf. Kalau misalnya aku mau nyari I, sedangkan Budi di sini I-nya itu kecil, dia itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya fine, dia harus benar-benar sama gitu. Kalau misalnya Budi di sini I-nya kecil, ya harus kecil. Itu doang, sama kok tapi intinya. Sisa text value sama trim. Kalau teks itu mengubah, coba lupa deh. Teks memformat angka menjadi teks. Oh angka, hmm, angka ini aja deh. Kayak 5.000 ya. Angka, bentar aku lupa. Formatnya gimana? Format. Oke, format. Kalau di RP nanti formatnya jadi gini ya. Ini formatnya selalu sama untuk mata uang. Teruntuk mata uang. Itu pakai string. Dia bakal memformat menjadi rupiah 5.000. Jadi yang tadinya teks 5.000 biasa. Jadi rupiah. Jadi mata uang. Kalau value mengubah teks berisi angka atau tanggal menjadi nilai numerik yang dapat dihitung. Nilai numerik apa? Oh, kebaliknya. Mengubah teks yang berisi angka. Oh, teks yang berisi angka. Coba value teks. Oh, kalau misalnya kita kasih kutip itu dia otomatis harusnya teks. Tapi di sini dia udah jadi angka. Tapi di sininya aku kasih string. Ini kan teks. Kalau misalnya kayak gini dia angka. Itu dia mengubah si string apa sih teks ya teks jadi angka. Kalau nah ini trim ini bagus juga buat cleaning data. Misalnya simbol aja kayak ada data yang acak-acakan gitu. Ya biasanya data yang acak-acakan itu yang kayak gini. Terus yang kayak gimana ya? Ininya tuh kayak apa namanya? Nggak rapi lah. Ya, aku juga nggak tahu gimana mereka inputnya bisa nggak rapi. Jadi ada banyak space gitu. Ada banyak space biasanya bawaan. Nah caranya kita potong gitu. Potong si space yang kosongnya menghapus karakter spasi ini. Langsung aja teksnya yang mana? Teksnya kita yang ini. Nah ini belum. Nah, nah, jadi yang tadinya kayak begini, ini kan acak-acakan nih. Yang tadinya ini acak-acakan, terus space-nya juga jelek banget. Di sininya ada space, gitu. Di sini ada space, di depan ada space, di tengah ada space. Tuh, kita pakai tadi yang term itu. Terus tadi kan ini acak-acakan gitu ya, pakai proper lagi, tambahin proper. Terus dipotong dulu space-nya baru proper. Mana yang mau di ininya? Si tabel ID misalnya, kolom ini misalnya L20 udah langsung jadi. Nanti gampang lagi kalau misalnya bikin tabel baru, mau bikinnya tentang bersihan data gitu, datanya acak-acakan
kan, tinggal pakai term sama proper, terus tinggal yang plus ini ke bawahin udah, jadi semuanya kebaca. Begitu deh. Ada yang mau ditanyain? Ini berantakan banget, nanti aku rapihin ya buat latihan. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah beres kok. Nah, udah beres. Terakhir di text manipulation. Ada yang mau bertanya? 6 menit lagi. Ini SS lagi teh buat absen. Oh iya, absen. Bentar, aku kirim ya absennya. Jangan lupa di SS dulu ya. Ininya. Jangan lupa meng-SS. Aku kirim dulu bentar. Buat link absennya masih sama yang kayak kemarin ya. Kirim lagi itu absennya buat study gym 1 sama 2. Jangan lupa SS ya. Sambil ada yang mau nanya? 4 menit lagi. Dari aku udah cukup kak. Oke. Oh iya, buat materi aku nggak minitasnya nyusul ya, minitasnya nyusul sama materinya juga. Mau aku tambah-tambahin kayak tadi ada beberapa yang nggak ke bawah kayak modus kayak gitu-gitu, sama ada aku mau ngasih gambar-gambarnya gitu kayak tadi buat import itu kurang, karena buat dibaca lagi gitu ya, buat dibaca lagi, jadi bakal aku revisi lagi materi. Sama buat minitas kemungkinan besok aku upload, nanti aku kasih tahu lagi di grup. Ada yang udah ngerjain minitas pertama? Gampang apa susah? Kalau ini aku bakal ininya gampang sih, nanti aku cari datasetnya biar lebih seru. Sudah teh, kasih aku nilai 1000. Udah kak, masih gampang. Wis. Oke, kalau begitu kalau masih aman. Berarti nanti seterusnya juga harusnya aman ya. Aman kalau ini udah masih gampang, masih bisa mudah dipahami. Kalau misalnya belum ada yang dipahami, tanya aja ke grup. Terus buat yang sekarang, study jam yang sekarang, kalian kan ngisi absen tuh. Nah, kalau misalnya mau ngasih feedback ke aku juga nggak apa-apa, aku pasti baca kok. Jadi buat memperbaiki kesalahan aku juga, kalau misalnya suara aku terlalu kecil gitu. Ya 2 menit lagi. Ada yang mau nanya? Apalagi ya? Eh, Tadi jam ketiga itu di Januari akhir, beres itu Februari. Nah, nanti kan intensif ya. Intensif itu nanti di kampus.
di study jam 456. Di study jam ketiga masih online atau ada yang mau hybrid. Nanti aku kasih tahu lagi ya. Kalau misalnya ada yang pengen hybrid, ayo kita hybrid. Kebetulan study jam ketiga itu materinya tentang SQL. Nah, nanti aku kasih tahu juga apa yang harus di-download di laptop gitu. Kalau misalnya nggak ada ini device, nanti kita hybrid di kampus. Kita pakai lab komputer. Ntar voting aja ya. Nah, untuk 456 tetap masih pakai aplikasi juga. Nah, intensif itu di kampus hybrid sih. Itu udah mulai hybrid. Kalau soal di jam ketiga mau hybrid atau online gitu. Sudah tidak ada lagi. Ramai sekali ya hari ini. Aku tutup aja ya. Bisik kaliannya sudah mengantuk. Cukup deh. Oke. Oke. Makasih buat semuanya yang udah hadir di study jam kedua ini. Semoga apa yang aku sampaikan ke kalian, ke teman-teman semuanya bisa cepat mudah paham gitu dari aku gitu ya. Kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di study jam ketiga Januari. Kita online atau hybrid nanti kita voting. Bye bye.